Kita masih melakukan exploitation dan kita masih menggunakan Metasploitable sebagai target machine. Dan kali ini untuk melakukan exploitation atau memperoleh akses kepada Metasploitable, kita akan lihat kembali hasil vulnerability analysis yang kita lakukan dengan menggunakan Nessus pada tutorial sebelumnya. Kalau tidak salah itu tutorial bagian 22 ya. Dan jika kalian masih ingat, dari hasil scanning dengan Nessus tersebut, kita memperoleh informasi tentang beberapa critical vulnerabilities. Ya, yang critical vulnerabilities itu yang berwarna merah ya, jika kalian masih ingat. Nah, kita akan melihat kembali hasil informasi yang diperoleh dari critical vulnerabilities tersebut. Apakah ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengakses Metasploitable? Oke. Dan mungkin kita tidak perlu mengulang kembali men-scan dengan Nessus. Itu memakan waktu yang lama. Kita cukup melihat kembali video tersebut dan saya akan membuka YouTube. Oke. Saya akan buka channel saya. Dan video 22. Ya, ini dia video 22 tentang vulnerability analysis dengan Nessus. We are Valorant. Oke, kita akan langsung melihat hasilnya. Oke, ini dia. Host is Ya. Ya, VNC server password. VNC server password. Oke, kita buka yang ini, apa ini ya? Oke, ini videonya saya post. Ya, kita akan baca di sini. Ya, ini levelnya critical ya. Tingkat severity-nya sudah critical. Ini artinya vulnerability ini memungkinkan kita untuk mengakses Metasploitable tersebut. Sudah cukup parah sekali. Nah, kalau kita baca di sini VNC server password. Password dari VNC server ini adalah kata password itu sendiri. Jadi cukup lemah. Dan kita lihat di sini informasi portnya yaitu ada pada port 5900. Oke. Dan kita akan gunakan informasi ini yaitu password dari VNC server itu adalah password. Nah, kita akan gunakan password itu untuk login kepada Metasploitable melalui VNC server. Dan kita akan scan dulu dengan Nmap. Oke. Kita masukkan IP address dari Metasploitable. Oke, kita akan lihat yaitu pada port 5900. Ya, ternyata benar di sini adalah service VNC yang berjalan di sini. Ya, VNC ini adalah singkatan dari Virtual Network Computing yang merupakan graphical desktop sharing system yang bisa kita gunakan untuk mengkontrol sebuah sistem, oke, dengan secara remote. Nah, ini dia VNC, oke. Dan kita bisa mengakses Metasploitable melalui VNC server ini. Karena kita sudah tahu tadi dari hasil vulnerability analysis dengan Nessus, yaitu ditemukan password dari VNC server ini adalah kata password itu sendiri. Oke, kita akan coba mengaksesnya. Mungkin kita buka terminal baru. Untuk mengakses VNC server ini, kita bisa menggunakan VNC Viewer. Oke, kita ketik di sini VNC Viewer. Kemudian kita masukkan IP address dari Metasploitable 192.168.50.146. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan password seperti yang sudah kita ketahui, yang kita dapatkan dari hasil vulnerability analysis dengan Nessus tadi. Passwordnya adalah kata password itu sendiri. Sekarang kita masukkan PASSWORD, tekan enter. Dan ternyata benar sekali, kita bisa login kepada Metasploitable melalui Graphical Desktop Sharing System. Nah, ini adalah grafiknya. Kita bisa mengakses Metasploitable dari grafik ya, dengan menggunakan grafik, desktop grafik. Oke, mungkin ini teksnya sedikit kecil, susah dilihat.
Oke, untuk membuktikan kita memang sudah berada pada Metasploitable, seperti biasa kita bisa gunakan command who am I, tekan enter. Ya, kita sudah mengaksesnya sebagai root. Kita juga bisa melihat hostname-nya, ketik hostname, tekan enter. Nah, di sini jelas hostname-nya adalah Metasploitable. Oke, sama seperti sebelumnya kita bisa melakukan komen-komen seperti biasa. Misalnya kita melihat ls, ya ini dia konten dari Metasploitable. Oke, nah itulah cara kita mengeksploit Metasploitable ini dengan melihat hasil vulnerability analysis dengan menggunakan Nessus, yaitu kita temukan password dari BNC server dengan menggunakan kata password itu sendiri. Oke, kita masih akan melihat hasil dari vulnerability analysis dengan Nessus, dan kita lihat lagi apakah masih ada informasi lain yang bisa kita gunakan untuk mengakses Metasploitable. Oke, ini kita tutup dulu. Kita close dulu terminal yang ini. Kita kembali ke video yang tadi, yang ini. Oke, kita jalankan lagi. Password. Ya, ini yang tadi VNC kita berhasil login pada VNC. Oke, selanjutnya kita lihat lagi backdoor detection. Oke, kita lihat. Oke, bind cell backdoor detection. Oke, kita pause lagi tentang bind cell dan reverse cell ini. Nah, di sini kita lihat informasi yang lain tentang critical vulnerabilities yang ditemukan oleh Nessus, yaitu ada critical bind cell backdoor detection. Oke, ada bind cell backdoor detection. Nah, kita baca deskripsinya. A cell is listening on the remote port without any authentication being required. Jadi portnya terbuka dan sedang menunggu koneksi dari komputer lain tanpa membutuhkan authentication. Jadi tidak perlu password ataupun username untuk login kepada mesin tersebut dengan menggunakan bind cell backdoor ini ya, bind cell. Oke. Nah, kita lihat di mana portnya. Mungkin ini kita percepat untuk melihat portnya pada port berapa nanti di bagian tanpa membutuhkan authentication. Itu katanya. Oke, jadi ini ya, ini bisa dieksploit. Oke, kita yaitu ada pada port 1524 pada wild cell. Oke, 1524. Kita kembali ke sini. 1524 ini dia. 1524 ya, bind cell. Oke. Kalau kita baca di sini service versionnya Metasploitable root cell. Oke. Root cell, berarti ini adalah root cell dari Metasploitable. Kita bisa menggunakan cell ini untuk mengakses Metasploitable. Oke, dan untuk menjalankan perintah-perintah tertentu. Oke, kita akan coba mengakses Metasploitable melalui bind cell ini. Oke, nah cara untuk mengakses bind cell ini, root cell-nya ini, kita tidak perlu menggunakan Metasploit. Kita akan menggunakan tool yang disebut dengan netcat. Oke. Untuk menggunakan netcat, kita buka lagi terminal baru. Kita ketik netcat. Oke. Kemudian kita masukkan IP address dari Metasploitable. Kemudian kita masukkan nomor portnya, yaitu port 1524. 1524. Kemudian kita tekan enter. Dan memang benar, kita tidak diminta untuk memasukkan password ataupun username apapun. Kita langsung diberi cell dari Metasploitable, dan cellnya ini langsung berupa root cell. Kita cek who am I. Ya, root, hostname Metasploitable. Oke, dan kita sangat mudah sekali mengakses Metasploitable melalui
bind cell tersebut. Oke, jadi hasil dari vulnerability analysis dengan Nessus tersebut, banyak sekali kita peroleh informasi yang sangat penting seperti critical vulnerabilities tersebut yang bisa kita gunakan untuk mengakses sebuah target mesin.